الجلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya, sehingga dengan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita dapatlah kita berkumpul di tempat, di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat kasih sayangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menjadikan kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan, menyenangkan hatinya ketika di dunia kita masih hidup, dan mendapatkan syafaatnya kelak nanti ketika kita sudah berada di negeri akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kita Miftahul Jannah, yaitu Bunda Hajah Marwiyah sekeluarga. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Begitu juga segenap daripada hadirin wal hadirat yang berhadir di majelis Miftahul Jannah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali kelak ya di dalam surganya Allah bersama Nabi kita, bersama junjungan kita, bersama panutan dan pimpinan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan Rajab adalah bulan yang haram, termasuk daripada bulan yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Lebih-lebih lagi di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat istimewa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang satu-satunya hamba pilihan Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada yang lain. Peristiwa itu yaitu peristiwa yang kita kenal bersama, yaitu Isra wal Mi'raj. Itu tepatnya terjadi di tanggal 27 Rajab. Pendapat yang sangat kuat daripada ulama, memang ada perbedaan pendapat, tapi yang paling kuat di antara pendapat ulama itu terjadi di tanggal 27 Rajab ya. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Isra itu Al-Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan Isra. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Kemudian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis di Yerusalem di Palestina. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ila mustawa ila hadratillah, sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15 ya. Nah, itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Dalam ayat itu diterangkan bagaimana Rasul SAW bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kan ulama mengatakan langsung dengan ruh dan jasad. Itu Rasulullah SAW bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami Nabi pada 27 Rajab itu di awal mulai dengan meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, yang menjadi pelindung, penjaga, pembela kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berselang 2 bulan setelahnya meninggal lagi istri yang sangat dicintai Nabi, yang benar-benar menjaga, melayani jiwa, raga, bahkan nyawanya
dia bantu Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, yaitu Ummina atau Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya. Maka Rasul SAW itu bersedih dengan meninggal pamannya dan istrinya yang sangat mulia itu. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke kota Taif, ya, mengajak anak angkatnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu mulai belum lahir di dunia itu sudah diuji sama Allah. Beda sama kita. Kita dapat ujian kalau sudah kenal, kalau sudah punya akal, baru dapat ujian. Nabi itu mulai dari dalam perut sudah diuji sama Allah. Ya, makanya orang yang punya derajat tinggi, bukan dia tidak mendapatkan ujian, tambah tinggi derajat, tambah ujiannya lebih berat lagi, begitu ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW dalam perut itu sudah diuji sama Allah. Kenapa? Nantinya Nabi lahir, Nabi tidak pernah mengenali bagaimana rupa seorang ayah, tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tidak pernah mendapat pelajaran bimbingan dari seorang ayah. Kenapa? Rasulullah SAW dalam perutnya sudah meninggal oleh ayahnya yang bernama siapa ayah Nabi? Abdullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW lahir, ibunya sakit. Yang nama ibunya tadi Sayyidah Aminah. Ya, makamnya di Abwa. Ya, makamnya ibu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian usia 6 tahun kurang lebih Nabi Muhammad SAW meninggal oleh ibunya saat perjalanan ingin berziarah ke makam suaminya Abdullah, pulang, maka meninggal ibunya dikuburkan di Abwa. Ya. Maka Rasulullah SAW dalam usia 6 tahun kurang lebih sudah yatim piatu. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun, 2 tahun kakek mengasuh, meninggal Abdul Muthalib. Diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib tadi, yang singkat cerita sampai diajari mengembala kambing, berdagang untuk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu ketika dia berdagang terkenal dengan Al-Amin, orang yang jujur. Lalu ternyata yang dibawakan barang dagangannya itu adalah milik Sayyidah Khadijah yang saat itu pengusaha yang sukses, kaya raya. Lalu dibawakan barangnya, ternyata benar yang didapati oleh Sayyidah Khadijah. Amanahnya luar biasa dalam diri Rasul SAW. Sehingga ketika dia hijrah, dititipi budaknya yang bernama Maisarah untuk mengiringi perjalanan Rasul. Ternyata Maisarah tidak hanya mendapatkan kejujuran dan amanah Rasul, dia menemukan mukjizat yang dia temui ketika dia berjalan dengan Rasul. Di antaranya awan yang melindungi Rasul dari panas dan segar. Kemudian tidak mencium bau senatan, tidak pernah didekati oleh lalat dan semacamnya. Bahkan kotoran dia ketika buang kotoran itu Rasulullah SAW langsung diterang oleh muni. Ya. Maka dikabarkanlah oleh Maisarah, lebih lagi ketika dia pulang Rasulullah SAW itu bertemu dengan Buhairah atau Busturah, seorang pendeta yang dia tadi itu melihat atau menyaksikan bahwasanya inilah Nabi akhir zaman yang mereka dapatkan dari ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu, sehingga disampaikan kepada Waraqah bin Nawfal, sepupu daripada Sayyidah Khadijah, dan dikatakan benar wahai Khadijah ini nabi akhir. Akhirnya Sayyidah Khadijah mendatangi temannya bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu dia menjadi makjoblang gitu ya, merayu datangi Nabi Muhammad, kawinkan ada, sehingga dia mengajar Nabi Muhammad ada kawin, cuma belum ada lagi kemampuannya, gitu ya. Lalu disebutkan ciri-ciri perempuan yang ingin menikah dengan Nabi. Kata Nabi, oh tidak lain lagi, orang ini adalah Sayyidah Khadijah. Sehingga singkat cerita dikawinkanlah oleh pamannya Abu Thalib tadi Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nah mulai itulah Sayyidah Khadijah benar-benar dia membantu kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita sudah berjalan beberapa tahun. Ya, usia Sayyidah Khadijah beda 25 tahun dari Rasulullah SAW. Menua Sayyidah Khadijah mempunyai anak. Nabi itu diuji lagi, ya Allah. Anda benar Nabi diisi anak lelakian, 4 anak laki-lakian yang meninggal waktu dalam keadaan kecil. Abdullah, Ibrahim, Basim, kemudian satu lagi siapa? Ibrahim, meninggal semua. Sehingga Rasulullah SAW itu punya anak yang terakhir yang paling dicintai Nabi, namanya Sayyidah Fatimah Zahra. Ini punya anak yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah inilah yang sangat dicintai Rasulullah. Anak binti ajar Rasulullah SAW, saya dari Sayyidina Hasan dan Husain itu dari saya.
Kemudian Rasulullah menisbatkan nasab keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, saking cintanya Nabi. Kemudian dipotongkan kambing oleh Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, makanya itu disunahkan bagi kita bayi anak, maka diakikahi sebagai Nabi Muhammad SAW mengakikahi daripada cucunya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tadi. Ya, singkat cerita ketika itu meninggal paman Nabi dan istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah yang dicintai Rasul SAW. Rasulullah punya anak angkat. Rasulullah angkat anak, ya, laki-laki. Itu yang namanya Zaid bin Harithah. Diajaklah oleh Nabi untuk berhijrah ke kota Taif. Ternyata sampai di kota Taif Nabi diusir. Tidak hanya diusir sampai di Taif, bahkan dilempar sama batu, ya, sampai dikatakan tubuhnya Nabi itu berdarah. Ya, artinya disakiti itu Rasul SAW. Tapi singkat cerita Nabi tidak membalas, Nabi tidak akan mengangkat tangannya mendoakan kepada penduduk Taif dengan keburukan, tapi Nabi justru mendoakan kebaikan dan kemakmuran kepada orang-orang yang ada di kota Taif. Singkat cerita Nabi terus diuji sama Allah sampailah di tanggal 27 Rajab ini kita ada yang menyebutkan malam Jumat, ada yang mengatakan malam Senin, ada yang mengatakan malam Selasa, ya. Singkat cerita Rasulullah SAW tiduran di bed Ummi Hani. Dia mengatakan lagi Nabi tidurnya di digundukan yang dekat Ka'bah itu ya. Itu Hijr Ismail. Nah, di sana Nabi SAW tiduran, didatangilah Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di sana Rasulullah SAW membawa buruk sebagai kendaraan, begitu ya. Maka Rasulullah SAW diberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kepada Rasulullah SAW untuk Isra wal Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Nah, ketika itu malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk menyiapkan bejana besar, kemudian diisi dengan air Zam-Zam. Disiapkan untuk apa? Ternyata malaikat Jibril dengan izin Allah, dengan perintah Allah ingin membersihkan hatinya Rasulullah SAW. Dibedah dari ujung lehernya Nabi dibuka sampai ke perutnya Nabi SAW. Alat-alat apa bedah sih kamu? Malaikat gue kalau pakai bius-bius, ya kalau dokter dia biusnya ya sadar Rasulullah SAW tidak merasakan sakit sedikit pun. Kenapa? Yang membedah malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Kemudian disiram, dicuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian diisi, kemudian disuruh lagi dibawa, diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan keyakinan. Rasulullah SAW. Ya. Lalu muncul pertanyaan begini, Pak, kenapa memang Nabi itu dibedah lalu diisi dengan ilmu? Apakah Nabi jahil? Kenapa Nabi itu dibedah diisi dengan keimanan? Apakah Nabi kurang beriman? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu dibedah lalu diisi dengan keyakinan dan hikmah? Apakah Nabi itu kurang yakin dan kurang hikmah? Nah, begitu kan pertanyaannya. Nah, tidak semua sesuatu yang dibersihkan itu kotor. Tidak semua sesuatu yang ditambah ilmu itu adalah jahil, jawabannya. Maka bukan menunjukkan kejahilan atau menunjukkan kekurangan Rasul, tapi justru menambahkan peristiwa itu kemantapan dan kelayakan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kita diajak berjalan, kemana ke daerah yang lebih dingin atau cuacanya berbeda dari tempat kita, maka kita butuh kesiapan, begitu ya. Dia pernah atau ke Lawang atau ke Malang, Jawa Timur itu ya, di Batu, tempatnya Batu nama daerahnya. Itu kalau dia pakai airnya di siang hari saja, dinginnya luar biasa. Apalagi dia pakai subuh-subuh menggigil dia sampai mati di situ. 2 hari 3 hari bisa mandi. Kenapa? Dingin. Kalau dia ke Jawa Barat itu ada di daerah Cianjur, Bogor, Puncak, dingin airnya. Nah, salah dia garing di situ. Kalau pakai air dingin, beda cuaca. Maka perlu persiapan ketika kita mau berangkat ke daerah kita. Kenapa? Berbeda cuaca. Apalagi dia mau keluar negeri, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, persiapan obat-obatan, apalagi dipersiapkan suntik lagi, suntik ini, suntik itu ya, buat kekebalan tubuh. Apakah itu menunjukkan dia sakit? Enggak. Tapi kesiapan
Pian akan masuk atau pian akan berpindah dari satu cuaca menuju ke cuaca yang lain, berbeda. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah SAW ini bukan hanya dibawa melewati satu daerah ke daerah yang lain, Rasulullah SAW akan menembus beberapa dimensi, bahkan langsung bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Rasulullah itu dipersiapkan. Ya sama kayak kita tadi dipersiapkan untuk menuju ke satu daerah yang lain dengan kekuatan. Nah, begitu juga misalkan kita ini sudah mandi pagi jam 8 Pak Bu sudah mandi bersih dah. Ternyata jam 10 datang undangan. Bapak Prabowo ingin bertemu lawan Pian. Undangan ya jam 10. Maka Pian boleh pulang ke rumah, mandi pulang Pian. Bersih pulang Pian. Apakah Pian kotor? Apakah Pian bau? Enggak. Tapi Pian menyambut ingin bertemu dengan orang yang istimewa. Kan begitu ya. Nah maka Rasulullah SAW itu dibersihkan kenapa? Karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dibersihkan untuk tambah mantap keimanannya untuk abasuki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah SAW diperkenalkan dengan kendaraannya yaitu buraq. Ya. Maka dipersilahkan untuk naik Rasul SAW kepada buraq tersebut. Ternyata buraq itu ketika hendak dinaiki Nabi menghindar. Dinaiki Nabi menghindar sampai ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai buraq, yang mau naik ini adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa engkau menghindar? Ternyata bukan menghindar menolak itu daripada buraq, tapi karena malu. Malu dengan Rasulullah SAW, sehingga diperintahkan duduk oleh malaikat Jibril karena kemuliaan Rasulullah SAW. Akhirnya naiklah Rasulullah SAW kepada buraq. Dikatakan satu langkahnya buraq itu dia berjalan melewati beberapa gunung. Saking cepatnya, makanya dari buraq itu dia berlewat seperti kilat dia lewat cepat jalannya daripada buraq itu. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendengar cerita Isra wal Mi'raj yang langsung diceritakan oleh Nabi. Jadi Nabi itu setelah Isra wal Mi'raj kita baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Mereka itu zaman tersebut ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara normal pakai unta itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan jarak 40 hari baru sampai. Bulik lagi 2 bulan. Nah, jadi kita lebih 2 bulan lebih baru bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ternyata Rasulullah bercerita Isra wal Mi'raj bukan hanya sampai ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha sampai bertemu kepada Allah lailan, hanya 1 malam saja. Nabi ceritakan kepada orang-orang Quraisy, ternyata orang Quraisy langsung menghina, mengejek, bahkan mereka melihat Rasulullah SAW sudah hilang akalnya, sehingga mereka itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal tawamu. Aja Abu Jahal pas ini adalah momen yang akan menyebabkan Islam itu runtuh. Gagal ini, gagalnya habis ini Abu Jahal. Gagal misinya Muhammad ini gagal. Kenapa? Dia kelepasan ngomong semacam ini akan membuat orang-orang tidak percaya lagi sama dia. Akhirnya yang didatangi oleh Abu Jahal diketok rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Tuk rumah. Pergi sana, Abu Jahal bakar. Abu Jahal yang pilih orang paling kuat ini Nabi ikuti Nabi. Bila ini sudah berjauh lawan Nabi, maka habis sudah sinar Islam ini akan gagal. Ternyata dia datangi saya bakar. Apanya saya bakar? Apa pergi saja Abu Jahal itu kawan ikam itu yang ikam asih benar lawan Muhammad itu sudah hilang akalnya. Masa berkisahnya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah cuma 1 malam. Gimana pendapatmu hai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, lebih dari itu yang kau ceritakan yang datang dari Muhammad, maka aku akan membenarkannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang datang dari Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah itu Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq, artinya orang yang benar-benar mantap keimanannya kepada Allah dan Rasul. Subhanallah.
Tingkat cerita Rasulullah SAW bercerita dan para sahabat itu menerima dengan cerita Rasulullah SAW. Banyak juga di antara mereka yang mendustakan daripada Rasulullah SAW. Turunlah ayat yang kita baca tadi. Allah langsung menjawab, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ujar Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Allah secara tegas menjawab. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya satu malam. Ya Tuhan, napa orang dalam menjalankan. Paham ya? Lain biar kita Nabi Muhammad yang berjalan. Bukan fiilnya itu kalimatnya saro. Kalau saro itu Nabi yang berjalan. Tapi asro itu Allah yang memperjalankan kepadanya. Kalau Allah yang memperjalankan, mampu apa enggak? Oh mampu dong. Kalau Allah Ta'ala menciptakan kita yang asalnya dari setetes air saja, tiba-tiba ada mata, ada hidung, ada telinga, itu mampu bagaimana? Apalagi cuma memperjalankan saja sehabudnya bagi Allah SWT. Maka Allah menjawabnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu adalah bentuk eksistensi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen Isra Mi'raj ini adalah bentuk Allah ingin menunjukkan linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kebesaran daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sama gambarannya kayak ini, baca keluar di saatnya. Ada semut, Pak, semut. Nah, semut itu ada di Bandara Samsudin Nur. Naik semut itu ke baju orang. Naik ke kantong empat naiklah ternyata orang ini berangkat dari Bandara Samsudin Nur ke Bandara Juanda. 1 jam pemberangkatan sampai di Bandara Juanda. Kemudian semut ini turun lagi, naik lagi semut itu ke baju orang. Ternyata orang yang satunya ini berangkat dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Samsudin Nur Banjarmasin. Bolak-balik semut itu hanya 2 jam. Ya. Subhanallah, hujan rapat turun ya. Ketika sampai di Bandara Samsudin Nur, semut itu turun dari baju orang tadi. Bertemu dengan semut-semut yang lain, berkisah semut tadi. Semut ini kan apa berkisah? Apa itu semut? Aku tadi bolak-balik Banjarmasin Surabaya Banjarmasin 2 jam. Wah, jadi yang semut yang lain karena anak menerima utaknya semut. Ada mungkin jika berjalan kamu gang-gangan 2 minggu aja sampai. Bapak mereka bolak-balik Surabaya Banjarmasin 2 jam. Ada percaya? Udah semut tadi. Aku pada berjalan seorang, aku lupa. Tahu ya? Lawan orang yang berangkat naik pesawat, kemudian dia balik lagi. Nah, begitu peristiwa Isra Mi'raj kalau kita gambarkan secara akal. Maka bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah siapkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Allah siapkan buruk yang memperjalankan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi bercerita kepada orang, kepada manusia yang menerima dengan akalnya, ya tidak mungkin. Ya kayak sahabat tadi, ada mungkin dia sahabat akan berjalan ke Mekah mungkin 2 minggu sampai. Ada gitu ya. Tapi ketika orang menerimanya dengan keimanan, maka dia akan mempercayai itu karena imannya kepada Allah yang Maha Kuasa untuk memperjalankan hamba pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, kemudian sudahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh burung tadi. Sampai perjalanan dari Mekah, ternyata melewatilah Nabi dengan satu daerah yang disebut dengan Thaibah. Nah, baca kalau kita berkosidahan, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawalaya. Thaibah itu apa? Dulu namanya Madinah itu Thaibah. Thaibah itu Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW dibawa buruk oleh malaikat tadi mampir ke Thaibah. Disuruh turun, inzil ya Muhammad, turun mengejar malaikat Jibril. Disuruh sembahyang Nabi.
sudah naik lagi, setelah sholat naik Nabi lagi ke buruk. Ditanya malaikat Jibril, tahu lah kamu wahai Muhammad ikam dari sholat di mana? Nggak tahu ya Nabi Muhammad. Itu Thaibah wahai Muhammad. Nah, apa itu Thaibah? Di mana itu Thaibah? Nah, ujar malaikat, itu karena daerah ikam hijrah dan ikam diterima hijrah ikam. Lain ke Taif. Kita semalam kan ke Taif, loh, ujar malaikat kita. Ujar malaikat Jibril kan semalam ke Taif, lalu ditolak orang loh. Ikam dilepai orang. Ikam hijrah yang diterima orang nanti ke Thaibah itu, yaitu Madinah. Ya, dikabarkan sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Buruk itu, mampir lagi diantaranya ke Madian. Kemudian mampir lagi diantaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh turun ada di Bethlehem atau Bethlehem atau sebutannya Bethlehem di Yerusalem itu, disuruh sholat di sana. Nah, diantaranya itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nih. Kemudian jalan lagi Rasulullah SAW dengan Buraq itu sampailah di Baitul Maqdis, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, ternyata di belakang Rasulullah SAW dipenuhi dengan para nabi, para rasul dan para arwah-arwahnya orang salihin, ya, penduduk langit, para malaikat. Maka Rasulullah SAW seketika itu diperintah oleh malaikat Jibril, digandeng oleh malaikat Jibril untuk maju ke depan untuk menjadi imam. Ya, baca kita dengar tahrib itu ada sholawat yang mengiringi sebelum adzan subuh gitu ya. Nah, ada kalimat ini, ya man as-sara bika muhaiminu lailan, gitu kan ya. Nil zama wal anamu niyamu, gitu ya. Ada tahrib di sini. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam, gitu ya. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika assalamu, gitu ya. Nah, jadi disebutkan itu bahwasanya Rasul SAW itu digandeng oleh malaikat Jibril untuk maju untuk menjadi imam, begitu ya. Nah, maka para malaikat itu dan seluruh para nabi dan Rasul itu rohnya menjadi makmum daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita, Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam siap untuk melakukan mi'raj, diangkat dari Yerusalem Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasulullah SAW di Isra tadi ya. Maka di perjalanan itu banyak Nabi mendapatkan, di antaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada atau mencium ini yang jarang diceritakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencium daripada satu aroma yang sangat harum ketika melewati perjalanan tadi. Maka malaikat Jibril ditanya sama malaikat Jibril, aroma apa ini wahai Jibril? Wanginya semerbak, wangi banget. Maka Jibril menjawab, ini adalah aromanya Masyitah, ya, yang menjadi tukang sisirnya, anak daripada Fir'aun. Ya. Maka pada suatu hari ketika sedang menyisiri putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh, si Masyitah itu. Kemudian ketika jatuh, Masyitah itu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Kemudian dia menyebut celakalah Fir'aun. Jadi pas menyisiri anak Fir'aun, ternyata ada saja sisirnya jatuh, Masyitah ini berucap, jadi kita apa? Maha suci Allah dan celakalah Fir'aun. Padahal disisiri siapa bu? Anaknya Fir'aun.
Kita telinga, beri kita umur, beri kita harta, beri kita. Allah, Allah gak minta banyak-banyak. Allah minta apa sama kita? Minta balasan apa? Waktu 24 jam diberi sama kita, Allah minta berapa? Cuma 5 waktu saja. Paling lama gue kita sembahyang zuhur, paling lama 10 menit. 5 menit itu sudah panjang banget ayatnya sembahyang 4 rakaat tadi. 10 menit lah. Kali 5 berapa? 50 apa? Menit kan sampai sejam. Dari waktu 24 jam. Allah hanya minta 5 waktu. Yaitu kita boleh. Ketika sama orang kan baik tadi kita jaga sikap. Kita sopan santun. Kenapa? Orang baik sama kita. Ini Allah kurang baik apa sama kita? Allah gak minta macam-macam. Allah gak minta banyak sama kita. 5 waktu jaga. 5 waktu jaga. Kenapa? Karena sesungguhnya zuhur Muhammad. Zuhur itu adalah zuhurnya Nabi Muhammad. Wal asar Muhammad. Asar yang kita kerjakan itu adalah Nabi Muhammad. Maghribnya Nabi Muhammad. Isya-isyanya Nabi Muhammad. Subuh-subuhnya Nabi Muhammad. Ya. Kita sayang ya, dengan Nabi Muhammad. Kita memuliakan Nabi Muhammad. Ketika datang seruan itu kepada kita, maka menjadilah orang yang mudah untuk mentaatinya. Ya. Apalagi adzan, ya. Sampai seruan adzan, panggilan adzan dari sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya tadi, itu akan membuat kebaikan dunia kita dan urusan akhirat kita. Masuk kubur pertama kali yang ditanya tentang sholat kata Rasulullah, baik sholat, baik semua, buruk sholat, buruk semua amalnya. Ya, maka perhatian bagi kita, keluarga kita, anak kita, jadikan rumah kita itu sebagai tempat atau kehidupan yang dipenuhi dengan sholat, khususnya sholat 5 waktu itu tadi. Ya. Kadang kita ini mendengarnya itu sudah koler. Ya. Kenapa? Memang sudah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita tidak menghargai daripada perkara tersebut yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad. Allah perintahkan zakat, Nabi tidak naik mengambil. Allah perintahkan puasa, Nabi tidak naik mengambil. Allah perintahkan haji, Nabi tidak diperintahkan untuk mengambil. Tapi ketika sholat, Allah suruh Nabi langsung yang ngambil. Artinya ini perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan subuh itu biasa kita dengar ya. Di paling koler ini biasa sembahyang subuh, apalagi hujannya lambat, dingin, koler mana bangun sembahyang subuh. Di Madinah itu boy adzannya begitu ya, adzannya ya. Di Madinah ada kalimat kalau subuh itu biasanya apa? Kalimatnya as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur ya, begitu ya. Nah, di Madinah itu gini adzannya. As-sholatu khairun minan naum. Kalimat sholatnya panjang, kalimat naumnya tidurnya pendek. Belum hari di Banjar kita belain, belum pada di Madinah. Kita terbalik. Banjar. As-sholatu khairun minan naum. Jadi jangan mendengar kaum ini kayak nyanyian balingannya ya. Nyaman kena nyaman nguling ya. Nah, maka memang harus dibiasakan. Harus kita mempunyai taklif untuk mengarasi nafsu kita. Ya tadi. Untuk kita itu menjadi orang yang mengerjakan terhadap sholat, khususnya sholat 5 waktu. Bilanya kita biarkan terus, maka terus kita akan menjadi orang yang malas. Tapi kalau kita paksa diri kita untuk bangun, kita paksa untuk duduk, cuma beberapa menit saja selesai. Itu tanda bukti kita benar sebagai hamba-Nya Allah yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah peringatan Isra wal Mi'raj ini kita bisa meniru bagaimana akhlak Nabi
kemudian kita mengambil hikmah dari sari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, kemudian lagi kita bisa mengambil daripada apa saja, daripada keberkahan dan bagaimana apa saja yang diajarkan daripada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh para nabi dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling penting adalah penerapan di dalam keimanan kita kepada Allah, yaitu melalui metode sholat, menundukkan kepala kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua hadirin wal hadirat di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ya, pas di bulan Rajab ini ada momen 5 Rajab kemarin ya, yaitu haul abad kurus kumpul ya. Beliau ini adalah orang yang istimewa, orang yang luar biasa yang ada di daerah kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan golongan kita sebagai orang-orang yang mencintai para aulia, para anbiya dan para rasul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita dan para wali, khususnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita di bulan Rajab, Allah berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah sampai memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ingat, habis ini asar sampai rumah sholat asar di rumah masing-masing, jangan tutup majelis ada sembahyang asar. Ya, nah ini pesan Isra yang sangat penting ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengamalkan seberataan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi'anna تغسل كل حربة واستر
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك